adik-adik. Wah, di rumah dijawab nggak ya kakaknya ngomong shalom? Masih semangat nggak minggu ini kita menjalani ibadah virtual? Pastinya harus semangat. Karena dimanapun kita beribadah, tetaplah hati kita tertuju pada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak sambil menyanyikan lagu Mari Masuk. Semuanya dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita nyanyikan Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masukkan diriku, ya Yesus, datang sekarang, datang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Semuanya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kami semangat untuk menjalani ibadah kami virtual ini ya Tuhan, pada minggu ketiga ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya walaupun kami berjauh-jauhan ya Tuhan, tetapi hati kami tetap bersatu dalam beribadah bersama-sama ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau memulai ibadah ini, kiranya Engkau berkatilah kami ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat fokus beribadah kepadamu saja ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, siapa di sini yang punya kasih? Semua harus punya kasih, karena kasih itu wajib. Kita semua harus saling mengasihi. Karena itu kita nyanyikan lagu Kasih. Adik-adik, siapa di sini sayang ayahnya? Yang sayang mamanya? Siapa sini punya kakak? Disayang nggak kakaknya? Adiknya disayang nggak? Kita harus saling menyayangi karena Yesus sayang semuanya. Jadi kita nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Engbor Purba. Namun sebelumnya kita akan mengangkat lagu
Kusiapkan hatiku Tuhan. Nah, kita bisa juga sambil mengumpulkan persembahan. Salam adik-adik. Iya, semuanya sudah menjawab ya. Iya, salam untuk kita semuanya. Siapa yang cinta Tuhan? Iya, semuanya cinta Tuhan, semuanya anak Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebelum Ibu mau melanjutkan ke tema kita hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang tiap hari baca kitab suci? Banyak. Banyak ya? Angkat tangan aja, 1, 2. Oke. Ya, baca firman Tuhannya itu harus setiap hari. Oke. Nah, sebelum kita masuk dalam firman, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti tentang firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Ya, tema kita hari ini adalah taat walau tak sepakat. Ya, diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ya, buka kitabnya. Baiklah, Ibu akan bacakan dari ayat 42, kemudian 43, 46, kemudian 52. Ibu ambil poin-poinnya aja ya, kalau semuanya dibaca panjang mungkin. Ayat 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari
perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. 49, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, Ibu mau tanya, pernahkah kamu berbeda pendapat dengan orang tuamu? Pasti sering ya, berbeda pendapat. Lalu reaksimu bagaimana sih kalau berbeda pendapat dengan ayah misalnya, dengan ibu misalnya, bagaimana reaksinya? Ada yang ini ya, dimarahin balas marah ya. Wow. Iya. Firman Tuhan mengatakan, Filipi 2 ayat 14 sampai 15 itu mengatakan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Nanti lihat ya, catat. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Itu yang kelas besar, yang sudah besar-besar, 1 hari 5 ayat hafalannya. Jadi hitung, itu sudah 1 ayat hafalannya. Oke. Nah, kita masuk ke pembelajaran Alkitabnya. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berbeda pendapat dengan orang tuanya. Saat itu, ketika berumur 12 tahun, Yesus ikut ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama orang tuanya. Sebenarnya, untuk perayaan Paskah itu hanya dilakukan oleh orang tua saja, tetapi Yesus ingin sekali pergi juga bersama-sama dengan orang tuanya. Hebat ya anak-anak? Ya, Tuhan Yesus ingin pergi juga merayakan Paskah dan dia ikut. Padahal perjalanan tempuhnya itu 151 km. Nah, kalau jalan kaki itu 3 hari. Perjalanannya jauh ya? Iya jauh, tapi Tuhan Yesus tidak pantang menyerah. Dia tahu itu jauh dan dia mau ikut. Ayo belajar kepada Tuhan Yesus yuk, mau ya? Lalu kemudian setelah sehari perjalanan, Maria dan Yusuf mencari Yesus. Di tengah perjalanan, ketika mereka pulang itu, sesudah perayaan Paskah selesai, Tuhan Yesus dan orang tuanya akan pulang. Nah, Tuhan Yesus tertinggal di bait Allah. Dia tidak ikut. Orang tuanya mengira bahwa Yesus itu sudah ikut bersama-sama dengan keluarganya, ada di antara kerumunan orang tuanya. Ternyata Tuhan Yesus tidak ada di antara kerumunan orang keluarganya itu. Tuhan Yesus ternyata tinggal di dalam bait Allah. Nah, di situ Tuhan Yesus ngapain? Nah, katanya tadi Tuhan Yesus sedang bertanya jawab dengan alim ulama. Alim ulama itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan Tuhan Yesus juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan Tuhan Yesus mengajar mereka, dan kemudian mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dia hebat sekali, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan alim ulama itu dengan baik sekali. Itu karena apa ya? Ya karena dia punya Roh Kudus Tuhan. Oke, lalu kemudian ketika orang tuanya itu mencari-cari Tuhan, nah mereka menemukan Tuhan ada di dalam bait Allah itu dan sedang bertanya jawab dengan para alim ulama. Lalu kemudian orang tuanya bertanya kepada Tuhan Yesus, anakku, kenapa engkau melakukan itu kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau, kata ibunya kepada Tuhan Yesus. Lalu jawab Tuhan Yesus, ayat yang ke-49, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?
Nah, terjadi beda pendapat di sini. Tuhan Yesus menegaskan bahwa sebenarnya dia harus tinggal di dalam bait Allah. Tetapi orang tuanya menginginkan supaya Tuhan Yesus ikut dengan mereka pulang kembali ke Nazaret, tempat tinggal mereka. Tetapi walaupun mereka berbeda pendapat tadi, Tuhan Yesus tetap mengikuti orang tuanya pulang ke Nazaret di dalam asuhan kedua orang tuanya. Nah, kemudian mereka pulang ke rumah mereka, lalu kemudian Tuhan Yesus menaati semua apa yang diperintahkan oleh orang tuanya kepadanya. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus selalu berusaha untuk mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan, dengan anak-anak adik-adik dengar, tahu ya, hukum Taurat yang kelima itu apa isinya? Ya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu perintah Tuhan. Jadi ayo harus taati orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lanjut umur dan berbahagia engkau di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Jadi pesan tante di sini, ayo jangan sampai ada yang bersungut-sungut kalau disuruh orang tuanya. Jangan sampai berbantah-bantahan kalau disuruh orang tuanya. Teladani Tuhan Yesus walaupun tidak sepakat dengan orang tuanya, tetapi dia tetap taat untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Padahal sebenarnya dia tahu bahwa dia sebenarnya harus berada dalam bait Allah. Nah, mari kita lihat di ayat berikutnya. Filipi 2 ayat 6-7 mengatakan Tuhan Yesus itu sangat rendah hati. Dia mau merendahkan diri walaupun dia sebenarnya Tuhan, tetapi dia mau mentaati orang tuanya, mengakui kedaulatan orang tuanya, lalu kemudian mentaati orang tuanya itu walaupun dia sebenarnya punya rupa seorang Allah. Dia sebenarnya Allah dia, tapi dia mau merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Nah, apalagi kita ya. Nah, orang tuanya mungkin ada yang pendidikannya lebih tinggi pendidikanmu mungkin ya enggak. Nah, dengarkan, walaupun pendidikanmu lebih tinggi, kamu lebih pintar dari orang tuamu, kamu tetap harus taat pada perintah orang tuamu. Karena setiap perintah orang tua itu pasti mengandung maksud-maksud baik, punya tujuan yang baik untuk kehidupanmu. Jadi dengarkan dan lakukan dengan baik apa yang diperintahkan oleh orang tuamu. 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, hendaklah dirimu seorang terhadap yang lain, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Nah, kalau taat kepada orang tua itu, di situ ada penguasaan diri ya, merendahkan diri, tidak sombong ya, merasa diri paling hebat gitu ya. Ya, tidak ada orang tua yang menginginkan supaya anaknya itu mengalami hal-hal yang buruk misalnya. Jadi pesan tante di sini, lakukan hukum Taurat yang kelima supaya engkau berbahagia, supaya engkau lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi walaupun kadang-kadang pesan orang tua, perintah orang tua itu bertentangan dengan hati nuranimu. Nah, ingat Filipi 2 ayat 14-15 tadi, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, dan supaya kamu dapat bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Nah, lihat itu. Mau jadi bintang enggak? Mau ya jadi bintang? Wah, enak. Mau jadi bintang atau sisipkan hanya satu? Aduh, jadi apa itu? Tambahkan A di situ. Jadi apa itu? Ayo tebak ya. Jadi apa? Binatang. Wah, siapa mau
mau jadi binatang? Mau jadi bintang atau jadi binatang? Pilihannya terserah kepadamu. Oke? Oke, semuanya jadi bintang ya? Iya, oke. Nah, hafalan berikutnya lagi ada. Wah, hafalan terus Tante nih. Nah, 5 ayat hafalan setiap hari. Nah, mari kita lihat apa kata Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tuh, ayo, mau nggak bertambah besarnya, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia? Mau nggak dikasihi oleh Allah? Mau nggak dikasihi oleh manusia? Dikasihi oleh orang tuanya, nah, seperti lagu ini ya. Saya dikasihi oleh papa, dikasihi oleh mama. Wah, senang enak ya kalau dikasihi ya. Iya, jadi kalau mau dikasihi, ayo teladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya karena dia taat pada perintah Allah dan perintah manusia. Amin. Iya, amin. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang baru kami dengar. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pertumbuhan yang baik di hati kami. Biarlah ya Bapa, firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Ajari kami selalu ya Bapa. Terima kasih Bapa.